Ya, terima kasih. Ya, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Saya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Kemudian mari kita coba masuk ke materi perkuliahan hari ini. Nah, sudah ada, saya harap di layar laptop saudara juga ada, yaitu chapter 7 mengenai foreign direct investment. Ya, ini penting buat negara kita dan buat bangsa kita. Ya, artinya investasi asing dari luar negeri, ya, yang berjejak, ya, misalnya buka pabrik, buka kantor, nah, nanti akan mendatangkan lapangan pekerjaan baru. Ya, ini penting buat bangsa kita. Saya kira pada saat ini setiap pemerintah di dunia, termasuk Amerika, ya, itu sangat mementingkan, ya, datangnya foreign direct investment di negara mereka masing-masing. Jadi ini kita akan lihat sekarang kenapa begitu. Yang disebut dengan FDI itu apa? Ya. Foreign direct investment muncul jika sebuah perusahaan melakukan investasi, ya, secara direct, ya, berbentuk apa? A new facility, fasilitas baru. Ya, fasilitas baru untuk apa? Untuk memproduksi, ya, atau memasarkan, ya, barang-barang mereka di luar negeri. Jadi itu rumusannya. Ya. Sebuah penanaman modal, ya, langsung di luar negeri untuk membuat, ya, katakanlah fasilitas baru. Fasilitas baru di bidang produksi. Apa artinya fasilitas baru di bidang produksi? Fasilitas baru di bidang produksi itu ialah dalam bentuk pabrik, ya, atau kantor pemasaran. Ya, nanti akan ada ada investasi langsung dari luar juga, tetapi namanya bukan foreign direct investment, melainkan portfolio investment yang berbeda. Kalau pada portfolio investment juga terjadi penanaman modal, pengiriman uang, tetapi bukan untuk membuat fasilitas baru, melainkan untuk membeli, ya, artinya commercial paper. Seperti apa commercial paper itu? Ya, misalnya surat-surat berharga berupa saham. Ya, nah, ada perusahaan atau orang yang membeli saham BCA. Nah, dia beli saham BCA itu. Nah, dia miliki saham BCA, tapi tidak banyak. Mungkin 1.000, 10.000, 100.000, tapi dia tidak bermaksud untuk, ya, artinya melakukan foreign direct investment. Dia hanya beli commercial paper. Atau dia beli misalnya bond, ya, obligasi. Bisa dari perusahaan-perusahaan Indofood misalnya, perusahaan lain juga sering menerbitkan obligasi. Pada hakikatnya obligasi ini merupakan surat hutang. Saya berhutang. Jadi Indofood membuat surat obligasi mengatakan dia berhutang kepada si pembeli, ya, pembeli obligasi itu. Atau bisa obligasi tadi surat hutang negara, ORI, obligasi Republik Indonesia, berupa artinya obligasi itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia berhutang kepada si pemegang ORI itu, ya, artinya obligasi Republik Indonesia. Setiap negara sekarang punya utang. Amerika yang begitu gagah perkasa juga punya utang. Ya, artinya mereka terbitkan treasury bond atau treasury bill, T-bond dan T-bill. Ya, sekarang ini surat hutang Amerika ini sekitar 1,3 triliun dolar ada di tangan pemerintah China. Ya, jadi pemerintah Amerika berhutang ke pemerintah China. Tapi ini bukan foreign direct investment. Nanti ada lagi foreign direct investment. Ada perusahaan-perusahaan Amerika, ya, investasi di China untuk bikin pabrik. Nah, ini banyak terjadi di waktu-waktu yang lampau.
Jadi inilah foreign direct investment, yaitu investasi di negeri orang di luar negeri, tapi harus artinya dalam bentuk ya, membuat fasilitas baru, umumnya berupa pabrik atau kantor pemasaran baru, umumnya berupa kantor cabang. Ya, kalau tidak nanti termasuk namanya portfolio investment yang hanya menginvest dengan cara membeli surat-surat berharga. Ya. Nah, pada foreign direct investment ya, itu bisa dalam bentuk greenfield investment. Ya, greenfield. Ya. Apa itu greenfield investment? Investasi yang dimulai dari awal. Apa itu maksudnya dimulai dari awal? Minta izin dari luar negeri, datang minta izin bikin PMA ya, kepada ya, BKPM. Keluar izin, mereka boleh mencari tanah, terus mereka bikin bangunan, dapat izin membangun. Setelah itu mereka mulai beli mesin, pasang mesin dicoba untuk bikin produksi, jalan dan sebagainya. Jadi suatu investasi yang dimulai from zero, dari titik nol, from scratch, ya, dari awal. Ini yang disebut dengan greenfield investment. Dari mana greenfield itu diambil? Kalau saudara-saudara datang ya, ke pedalaman, ke desa-desa, itu saudara, apalagi musim sekarang ini, musim hujan, ya, biasanya Pak Tadi itu mulai menanam sawah, menanam padi. Nah, setelah 1 bulan, 2 bulan, nanti kalau sudah boleh tumbuh, ya, dipindahkan dari pesemaian itu, masukkan ke sawah. Nah, 2 bulan kemudian padi itu boleh tumbuh. Warnanya apa kalau padi baru boleh tumbuh? Warnanya hijau. Nah, jadi itu disebut greenfield investment. Meniru dari sawah yang baru mulai diolah, dikerjakan, sehingga itu adalah investasi dari awal. Ya. Jadi itu merupakan investasi yang dimulai dari zero. Nah, ini yang dilakukan. Misalnya buka pabrik, ya, dari mulai izin BKPM, beli tanah segala macam. Ya. Nah, yang kedua disebut brownfield investment. Apa ini artinya brownfield investment? Ya, brownfield investment lain lagi dengan greenfield. Pada brownfield investment, investasi FDI tadi, foreign direct investment tadi, tidak ditujukan untuk membuat fasilitas baru from zero, dari nol, dari awal, from scratch, dari mula-mula, tidak. Ya, tetapi langsung membeli perusahaan yang sudah ada, yang sudah jalan. Jadi ibaratnya padi yang sudah siap untuk dipanen, warnanya biasanya ya, coklat ke kuning-kuningan, ya, brown. Nah, dari istilah itulah disebut brownfield investment. Contoh brownfield investment tentunya adalah ketika Philip Morris, Marlboro itu mengakuisisi, ya, membeli Sampurna Group kira-kira 8 tahun yang lalu. Harganya $5 miliar. Jadi Philip Morris, ya, Marlboro datang kepada Sampurna Group, terus bilang saya mau beli pabrik Sampurna Group ini. Nah, mereka nego, ya, mereka lakukan proses due diligence, segala periksa buku, segala macam lah, lama itu. Nah, setelah selesai proses due diligence ini, harganya ditentukan sekian. Nah, Philip Morris itu rundingan. Setelah kantor pusat setuju dengan harga itu, Philip Morris kemudian bayar $5 miliar bikin akte notaris. Sekaligus bikin tanda terima bahwa uang $5 miliar itu sudah diterima dari Philip Morris oleh pemilik Sampurna Group. Antara lain Putra Sampurna itu. Nah, begitu tanda tangan, langsung balik nama. Ya, di BKPM sah lah. Nah, sekarang ini
Ya, pabrik Sampurna itu dimiliki oleh Philip Morris 100%. Nah, itu contoh dari brownfield investment. Ya, jadi akuisisi di tengah jalan perusahaan yang sudah jadi. Kalau pada greenfield investment, bikin dari nol, from zero. Contohnya adalah Unilever. Unilever masuk ke Indonesia dari zaman Olanda, zaman Hindia Belanda dulu. Jadi mereka masukkan uang sendirian, nah, terus mereka mulai buka satu pabrik di Surabaya, satu pabrik di Jakarta. Itu greenfield investment. Ada pro and cons-nya. Kalau pada greenfield investment, bagusnya ya, perusahaan itu dibina dari nol, dimiliki from zero. Jadi gampang ya, untuk membentuk perusahaan itu sesuai dengan misalnya corporate culture, dengan budaya perusahaan yang bersangkutan. Ya, ibaratnya saya punya pepis ya, anak anjing kecil, 2 bulan, 3 bulan saya rawat. Dia pasti nurut sama saya. Ya, dia pasti setia sama saya, nurut sama saya. Saya kasih nama dan sebagainya. Saya rawat dia sampai gede. Tapi karena saya rawat dari kecil, dari awal, dia pasti setia kepada saya. Lain perkara kalau saudara dapat warisan atau dikasih teman, ya, dogi yang sudah 4 tahun. Mungkin agak begitu bandel, tidak mau nurut saya. Ya, karena dari kecil dia taat kepada majikan terdahulu. Nah, ibaratnya begitu. Nah, kelemahan pada greenfield investment itu mulai dari zero. Ya, mulai bikin produk, di launching. Ya, kalau berhasil. Tapi juga bisa gagal. Kalau gagal, habis semuanya. Ya, tidak laku produknya. Ada itu, pernah ada kejadian. Ya, kira-kira saya kira sekitar tahun 87, bentar, sekitar 87 saya kira apa, sekitar 70, 78, 78, ya. Itu ada Foremost McKesson, pabrik susu. Ya, pabrik susu dari San Francisco, besar Foremost McKesson itu. Saya dulu tiap kali ke San Francisco jalan kaki liwat ya, di Market Street, nah selalu ada kantor Foremost McKesson. Saya tahu kantornya besar, nah, itu besar sekali. 2 kali bahkan luar biasa. Tapi gagal. Ketika itu saya menjadi calon marketing manager Foremost McKesson. Ya, udah diinterview oleh general manajernya, orang Belanda, Itali, namanya Mr. Valletta. Terus ada sekretarisnya Pauline. Nah, tahu-tahu mau diinterview lagi, mau nego, ya, kapan tekan kontrak. Saya telepon, Pauline bilang Mr. Valletta dipanggil ya, ke Amerika. Oh oke, berapa lama? Ya 1-2 minggu kata si Pauline. Ternyata Mr. Valletta tidak pernah balik lagi. Dia dipecat. Kenapa dipecat? Mereka launching produk filled milk. Jadi Foremost McKesson itu menghasilkan susu, tetapi bukan dairy, bukan dari susu sapi, melainkan dari susu kacang. Ya, susu kacang itu ya, dari kacang kedelai diproses dan itu dijual. Ternyata gagal. Kenapa gagal? Ada perbedaan temperatur. Hingga akhirnya ya, susu Foremost McKesson yang dari susu kacang di Indonesia ini harganya bisa lebih murah. Ya. Dipasarkan, saya dapat waktu contohnya memang saya bingung juga. Saya bawa pulang, saya mau minum susu saya mana? Saya tanya bantu, wah udah banyak, ya, ada banyak kapaknya, banyak jamur, kok bisa? Saya bilang, seperti saya jangan-jangan dia bohong. Kebetulan ayah saya masih hidup. Ayah saya juga bilang memang ada kapaknya. Ya, saya mau minum, akhirnya saya buang katanya. Nah dibuang oleh ayah saya, keluar kapak. Walaupun saya harap setengah mati, saya kira itu dari ya, susu dari, susu sapi, ternyata bukan. Jadi gagal, tarik pulang, tunggu lagi, launching kedua kali. Ya, 2 kali tarik lagi, gagal lagi.
Jadi dalam 2 kali launching saya dengar, ya, Forbes Magazine sudah menghabiskan uang $600.000. Entah dari mana, pinjaman atau dari perusahaan, saya tidak tahu. Akibatnya GM-nya dipanggil pulang. Dipanggil pulang, dipecat. Nah setelah itu Forbes Magazine jual pabriknya, ya, kepada perusahaan yang namanya Frieseflag. Ya. Nah Frieseflag itu melanjutkan pabrik Forbes Magazine. Nah itu problem, kelemahan utama, ya, dari suatu greenfield investment. Forbes Magazine membuat satu greenfield investment, ternyata produknya gagal. Gagal total. GM-nya dipecat, ya, pabriknya dijual, termasuk Pauline. Saya ketemu lagi Pauline ketika saya bekerja, ya, di Borsumewery, ya, perusahaan trading house dari Belanda. Karena customer kita yang terbesar adalah susu bendera. Frieseflag, dan susu bendera itulah yang membeli Forbes Magazine. Jadi akhirnya saya datang juga, ketemu lagi Pauline, dia kenalin saya. Wah, Mr. Jim, ya iya. Akhirnya jadi Pauline diserap oleh, ya, artinya Frieseflag menjadi pegawai Frieseflag. Nah, kami menjadi distributor. Terus bos saya juga, ya, pemilik dari apa namanya, Borsumewery, itu memiliki saham 51% di Frieseflag. Jadi berarti juga di Forbes Magazine. Ya, we have the same boss at the time, we are the same boss. Nah itu kelebihan pada, ya, artinya greenfield investment. Produknya bisa gagal, tidak laku, hancur. Brownfield investment juga banyak keuntungannya. Karena pertama-tama apa? Tidak mungkin dia gagal. Kenapa tidak mungkin gagal? Uang ketika Philip Morris bawa masuk, dia sudah lakukan due diligence. Dia tahu bahwa yang namanya Sampurna Group itu profitable. Jual barang laku, menguntungkan. Jadi tidak ada cerita dia akan menjadi gagal. Ya. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan corporate culture-nya. Karena Philip Morris itu punya corporate culture orang Amerika. Sedangkan Sampurna Group punya corporate culture lagi. Tidak gampang. Contohnya dari mana? Saya harapkan ketika Philip Morris mengakuisisi Sampurna, tentu ada produk-produk rokok kretek Sampurna itu yang bisa dipasarkan di luar negeri lewat saluran distribusi dari Philip Morris International. Rupanya tidak terjadi. Yang terjadi ialah apa? Yang terjadi ialah sekarang ini kita dapati brand Philip Morris tetapi pakai kretek. Ya, artinya juga menggunakan rokok kretek, menggunakan clove. Ya, artinya ada sigaret kretek tadi yang bercampur dengan clove itu. Ya. Nah, ini suatu hal yang mengagetkan saya. Rupanya yang terjadi ialah corporate culture dari Philip Morris, ya, artinya dikalahkan oleh corporate culture dari pihak bekas dari, ya, grup Sampurna itu. Sampai Philip Morris juga memasarkan brand primanya yaitu Marlboro dengan rasa rokok kretek. Buat saya aneh sekali. Kecuali dia pasarkan ke luar negeri, nggak apa-apa lah. Tapi dalam negeri tidak perlu sebenarnya. Ya, jadi tidak terjadi artinya pembentukan corporate culture dari Philip Morris ke Sampurna Group, melainkan Philip Morris terserap oleh corporate culture dari Sampurna itu hingga menghasilkan rokok kretek Marlboro yang, ya, artinya pakai kretek sigaret yang dicampur dengan clove tadi, ya, dengan cengkeh itu. Saya tahu karena saya dulu pernah menjadi, ya, general sales manager dari Philip Morris. Saya cuma tahan 4 bulan, saya berhenti karena, ya, lingkungannya tidak enak. Ya, harus ke nightclub dan sebagainya. Banyak asap, saya tidak berokok. Waktu saya mau direkrut, saya bilang sama marketing manajernya, namanya Guy Alfoot, dia orang Belgium, orang Belgia. Guy, saya bilang, I'm not smoking. Saya tidak minum rokok. Nah, dia bilang sama saya, Jim, I hired you not to smoke. Saya pekerjaan kamu bukan buat merokok.
Saya bilang, I hire you to sell cigarettes. Ya saya coba dulu, mesti ya ketika itu mesti ke nightclub. Nightclub banyak sekali di Jakarta, Surabaya, ya tahun 70-an gitu. Ya, di Bandung, di mana-mana ada nightclub. Palembang, lagi betul-betul seperti Jamur. Di Manado ada nightclub, ya, di Bandung juga ada nightclub. Dan salah satu cara untuk mengecek, ya, artinya brand preference orang-orang yang merokok itu mesti masuk ke nightclub. Nanti kita bisa lihat di situ, walaupun remang-remang, ya, dia minum bir, pasti orang ke nightclub itu minum bir. Ya, birnya bir apa? Angker, ya, Bintang. Nah itu rokoknya apa? Karena biasanya dia taruh, ya, rokok itu dan geretan itu di meja. Kenapa dia taruh rokok dan geretan itu di meja? Nah kalau dia memerlukan waitress itu, dia tinggal, ya, artinya korek apinya dihidupkan, ya, ke atas kan, dari situ kelihatan, ada gelap, ya, jadi pihak waitress dari nightclub akan datang ke situ. Jadi oleh karena itu rokoknya di meja, di situ kita bisa lihat. Umumnya waktu itu yang menjadi market leader adalah Dunhill tahun 76. Ya, dan saya coba tahan 4 bulan. Saya bilang, I've tried, saya udah coba, but I don't think I can go on. Saya tidak bisa hidup dalam ruangan penuh asap rokok seperti ini. Jadi saya resign. Ya, saya masuk waktu itu ke Johnson & Johnson. Ya, ini kejadian. Nah, itu kelebihan dan keuntungan, ya, dari greenfield dan brownfield investment. Jadi kalau brownfield investment hampir pasti sukses. Asal bersedia bayar mahal. Karena Philip Morris itu membeli mahal sekali. Nggak tahu kenapa 5 miliar, saya nggak tahu, saya nggak ikutin. Pada saat itu saya sudah di luar Philip Morris. Ya. Nah, terus tahu-tahu dibeli 5 miliar. Buat saya mahal. Kenapa mahal? Ketika kemudian pabrik Bentul dijual, ya, yang kedua itu dijual kepada BAT, British American Tobacco, harganya cuma 1 miliar 750 juta. Beda banget. Memang Bentul kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan, ya, Sampurna. Tapi sampai hampir 3 kali itu luar biasa, ya, mahalnya itu Bentul. Nah kalau Pak Putra Sampurna ditanyakan sama wartawan, kenapa dijual Pak? Itu kan warisan dari, ya, artinya keluarga Lim Seng Teh itu. Dia cuma bilang, kapan lagi saya dapat tawaran ini bagus, ya saya jual aja. Itu jawaban dari Pak Putra Sampurna. Nah, tetapi itulah keuntungan dan kerugian. Sekarang dari segi pemerintah, ya, pemerintah itu pro investasi greenfield atau brownfield buat pemerintah Indonesia. Nah, buat pemerintah Indonesia, mereka prefer greenfield. Kenapa mereka prefer greenfield investment? Sebab pada greenfield investment, perusahaan itu dari nol, from zero. Ya, berarti di situ tidak ada buruh. Buruhnya belum ada. Sehingga perusahaan tadi bisa merekrut banyak buruh. Katakanlah 100 buruh baru, karyawan baru. Nah, sedangkan pada brownfield investment tidak gampang merekrut karyawan baru. Paling-paling kalau perlu baru, paling 5 orang. Ya, karena umumnya pada brownfield investment sudah ada buruh pegawai yang lama yang bekerja di situ. Tidak mungkin kosong karena mereka sudah berprestasi, mereka sudah bekerja. Jadi kalau toh ada kebutuhan akan karyawan baru tidak banyak. Katakanlah 5 orang, 10 orang. Tidak mungkin 100 orang. Ya, jadi dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah Indonesia kalau bisa lebih prefer, ya, yang namanya greenfield investment. Karena bisa membuka lebih luas lapangan pekerjaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya kita teruskan ya supaya kita bisa selesai. Nah ini patron, tapi ini sudah kuno, ya sudah kuno. Karena pada foreign direct investment, ya kita lihat selama 30 tahun ini perkembangannya berubah-ubah.
Hampir 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya, yang menanam modal itu biasanya negara-negara maju. Ya, negara-negara maju, negara-negara yang sudah misalnya mature seperti Amerika, Eropa, ya, in a way Jepang. Mereka adalah sumber dari foreign direct investment. Mereka memasukkan kapital, ya, investment kapital. Nah, ini menentukan. Ini pattern, tapi ini sudah kuno. Ya, saya kira dari tahun 2008. Ya, jadi kebanyakan dari negara-negara maju. Sekarang tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Amerika menghadapi banyak masalah. Ya, sebenarnya ketika akhir Perang Dunia Kedua, US has been the largest source country for FDI. Paling banyak itu dari Amerika Serikat. Kedua tentunya dari UK, ya, Belanda, Prancis, Germany. Nah, kira-kira 56% itu dari negara-negara maju tadi. Ya, itu 30-40 tahun yang lalu setelah selesai Perang Dunia Kedua. Sekarang tidak begitu. Ya, sekarang ini berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena sekarang ini Amerika sedang ada masalah. Ya, makanya Trump itu bikin kebijakan America First. Eropa kita tahu, ya, Eropa Union itu pecah belah dengan keluarga Inggris, ya, British, ya, exit, Brexit. Nah, Jepang kita tahu sudah dalam masalah resesi yang luar biasa. Sekarang baru boleh tumbuh 1%, ya, tapi selalu resesi terus-menerus. Ya, nah sekarang ini yang tumbuh justru sekarang ini siapa? Yang tumbuh, ya, anehnya adalah Republik Rakyat Tiongkok, China. Ya. China mulai menggeliat, punya banyak duit. Ya. Sekarang ini mereka GNP-nya sekitar 13,5 triliun. Hasil mereka bisa mengekspor banyak sekali. Produk-produk Cina dulu diekspor, tekstil segala macam, sepatu. Hebat mereka sebagai export-led country. Dan mereka mendapatkan banyak dolar. Di tangan pemerintah Tiongkok sekarang ini ada sekitar kurang lebih 3,5 triliun dolar. Nah, itu yang buat mereka bisa membeli-beli, bisa menanam dan sebagainya. Mereka bisa masuk ke Afrika, melakukan program yang disebut One Belt One Road. Mereka bisa ciptakan kereta api, ya, mulai dari misalnya Shanghai, sekarang udah diperpanjang lagi. Itu bisa selama 18 hari, kereta api itu bisa mencapai London. Ya, melintasi Inner Mongolia, Outer Mongolia, membawa kontainer-kontainer, ya, puluhan, kalau tidak ratusan ribu kontainer. Nanti negara-negara yang disinggahi, ya, boleh nitip, boleh kirim juga. Ekspor mereka lewat kontainer-kontainer itu untuk berikutnya. Nanti masuk ke Eropa, sampai nyebrang, masuk ke London. Itu 18 hari. Ya, mereka mampu membuat kereta api begitu. Nah, lokomotifnya ada 5 atau 6 tuh. Ya, karena menarik begitu banyak ribuan kontainer, ya, memerlukan tenaga tarik yang kuat. Jadi mereka sediakan 5 atau 6 lokomotif sambil jalan. Ya, nah itu terjadi. Sekarang China menjadi salah satu negara yang mampu menebarkan foreign direct investment. Masuk ke Amerika, ke mana itu, ke Afrika. Ya, juga di bagian-bagian lain, Bangladesh, Myanmar. Ya, Myanmar juga mereka masuk. Indonesia juga ada proyek-proyek mereka di sini. Ya, jadi kita lihat ada acquisition brownfield versus greenfield investment. Indonesia dari segi tenaga kerja memilih greenfield investment. Ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian.